Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة kaum muslimin kaum muslimat, أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Ar-Razzaq, Al-Ghafur Asy-Syakur. Dialah zat yang maha sempurna, serta pemberiannya kenikmatan kepada kita semua itu sempurna. Maka kita mesti memulai majlis kita, memulai pembicaraan kita dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Memang selayaknya seorang hamba demikian. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para keluarga, sahabat serta umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari umatnya mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, istiqamah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan yang lalu dalam kitab yang sama, Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mempelajari sedikitnya begitu mulianya akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyeru umatnya dengan contoh qudwah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memaki pembantunya. Beliau tidak pernah berbuat kasar kepada istri-istrinya, dan itulah yang menjadi tolak ukur seseorang baik atau tidak akhlaknya, yaitu dilihat dari bagaimana dia bermuamalah di kehidupan rumah tangganya. Karena seseorang mudah untuk berakhlak baik, bermanis-manis di luar sana, karena banyak pandangan orang, banyak penilaian orang, sehingga terkadang gerak-geriknya pun terbatas. Yang biasanya dia mudah marah, tetapi tatkala di luar dia mulai redam. Biasanya dia mudah main tangan dengan keluarganya, tetapi tatkala di luar dia redam semua. Dan berakhlak baik, bermanis-manis di hadapan manusia itu mudah, tetapi tatkala bersama keluarga, terlebih lagi bersama istri dan anak-anak, ini yang menjadi tolak ukur. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada satu istri saja, ya. Bukan hanya kepada satu istri. Istri Rasulullah begitu banyaknya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa istri Rasulullah banyak? Ya, karena kalau satu itu tidak cukup menggambarkan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulia akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus banyak yang menggambarkan ya kepada kita semua bagaimana akhlak Rasulullah dari setiap istri, dengan watak yang berbeda-beda, dari bangsa yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, tetapi Rasulullah menyikapinya dengan akhlak yang santun, semuanya sama. Semuanya sama, tidak jomplang. Kepada istri yang pertama baik, kepada istri yang kedua baik, kepada istri yang ketiga tidak baik. Ada yang berpengalaman di sini?
Enggak semuanya. Di sini satu semua ya. Jadi cukup satu ya. Berlaku adil lah ya. Satu aja kadang kita enggak adil. Ya. Waliyadzubillah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada kita, mengajak kita untuk berakhlak yang baik dengan ajakan-ajakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah sabda beliau, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta. Apa artinya haitsuma kunta? Dimanapun engkau berada. Di rumah, ittaqillah. Di jalanan, ittaqillah. Lagi naik mobil, ittaqillah. Lagi naik motor, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Lagi di kantor, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi di pasar, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi di kota yang jauh di sana tidak ada yang mengenal diri kita. Pantauan istri pun tidak sampai. Semuanya orang asing, tetapi ingat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ya. Jadi at-taqwa, ya. Seringkali kita mendengar bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Tapi apa makna hakikat dari takwa? Apakah sekedar nasihat ataukah sekedar rukun dari khutbah Jumat saja? Tidak. Takwa yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang jelas. Di atas tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang jelas pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah melakukan hal demikian, walhamdulillah, itulah ketakwaan. Dan ketakwaan, nasihat ini bukan hanya untuk kita semua. Tapi nasihat takwa sudah disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, "Fattaqullaha wa ati'un." Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Begitu pula perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, siapa? Lupa. Siapa? Kaum Ad. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan taatilah. Juga perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya, kaum siapa? Thamud. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Begitu pula perkataan Nabi Lut kepada kaum Lut. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah. Jadi ini emang udah wasiat turun temurun. Ya. Juga juga firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ahlul kitab, siapa itu ahlul kitab? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Juga diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Jadi seluruhnya manusia diperintahkan untuk bertakwa. Seringkali kita mendengar firman Allah dalam setiap khutbah Jumat pada umumnya, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Seluruh manusia dipanggil untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan termasuknya orang non-muslim. Bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke agama Islam. Ada pintu besarnya dahulu. Orang muslim bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsisten di atas agama Islam, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lebih spesifik lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang beriman lagi diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan tidak sampai situ saja.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu condong ya, taat terhadap permintaan-permintaan orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi wasiat takwa ini sangat dahsyat sekali, ikhwah, ya. Sangat perkara yang besar sekali, ya. Dan sulit rasanya kita untuk bertakwa setiap hari. Terkadang hati mudah goyah. Oleh karena yang Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya itu akan menghapusnya. Rasulullah SAW tahu kita nggak bisa bertakwa konsisten terus tanpa dosa. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala apa? Allah tidak menjadikan syarat mutlak untuk orang menjadi yang bertakwa suci dari dosa. Ya. Orang yang bertakwa bukan berarti dia suci dari dosa. Orang yang bertakwa bisa dia berdosa, tetapi tatkala berdosa dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ya, kalau orang yang bertakwa habis melakukan dosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pendosa, pelaku maksiat, orang fasik setelah melakukan dosa maka biasa saja. Tidak ada bedanya kehidupannya sebelum atau sesudah melakukan dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia seluruhnya dengan akhlak yang baik. Ya. Di sini adalah perintah Rasulullah SAW. Dan perintah ini digandengkan tadi dengan nasihat taqwa, menunjukkan semakin agungnya perintah ini, yaitu berlaku baik, berakhlak baik kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya kepada kolega, bukan hanya kepada bos, bukan hanya kepada karyawan, tetapi seluruhnya. Orang tua, keluarga, kerabat, saudara, saudari, om, tante, dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Dan ini penting sekali. Meskipun dia non-muslim, meskipun dia orang kafir, kita diperintahkan untuk berakhlak baik kepada mereka semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian, yang mereka tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian, maka berlaku baiklah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat al-qist, ya, adil, berbuat baik kepada manusia seluruhnya termasuk orang non-muslim. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang non-muslim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata banyak, ya, yang mereka masuk ke dalam agama Islam dikarenakan pengaruh dari akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tersihir dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada suatu ungkapan dari seorang sahabat, ya, sebelum saya masuk Islam, ya, tidak ada wajah yang paling saya benci dibandingkan wajah Nabi, dibandingkan wajah Muhammad. Tetapi tatkala saya mengetahui akhlaknya dan saya masuk Islam, maka tidak ada wajah yang paling aku cintai di muka bumi ini
melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang yang tersihir, ya, dalam tanda kutip, dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mulianya, ya. Kalau ada orang non muslim sakit, dijenguk. Apakah ada yang dari kita seperti itu? Ya. Kalau ada yang sakit, dijenguk, ya. Bahkan suatu ketika ada seorang remaja yang sakit, seorang Yahudi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia sakit, maka dia mendatanginya. Tatkala mendekati ajalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka anak tersebut, remaja tersebut melihat di sampingnya ada bapaknya. Ya, ada bapaknya, orang Yahudi pula. Maka tatkala mendengar ajakan tersebut, orang remaja tersebut melihat kepada bapaknya. Maka bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taatilah, ikutilah Abul Qasim, yaitu Muhammad. Hakikatnya orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Maka remaja tersebut mengucapkan ikrar syahadatain. Ya. Di banyak orang yang masuk agama Islam dikarenakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menggambarkan tentang betapa pentingnya peran dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dikarenakan rahmat Allah, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu kasar, sekiranya kamu keras, ya, lan faddu min hawlik, maka mereka akan berpaling darimu. Lan faddu min hawlik. Ya. Jadi akhlak sangat berperan penting dengan bagaimana dia menggambarkan tentang agama Islam. Ya, oleh karena ada suatu ungkapan, orang-orang non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mereka lihat adalah kepribadian dari orang-orang muslim. Itu yang menggambarkan agama Islam. Nam ikhwati fiddin, azani Allah. Kemudian al-muallif hafizahullah menukilkan tentang perkataan Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qirawani, Imam Al-Malikiyah fi zamani, ya, yaitu seorang ahli ilmu yang bermadhab Imam Malik pada zamannya. Ia mengatakan, "Jima'u adabil khairi wa azimatuhu tatafarra'u min arba'ati hadits." Ya. Akhlak yang baik ini semuanya bermuara kepada 4 hadis. Ya, akhlak yang baik memiliki 4 pokok hadis utama. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Ini yang pertama. Ya, boleh dicatat. Ya. Hadis tentang berkata baik atau diam. Kemudian hadis yang kedua adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna atau perkara-perkara yang bukan menjadi urusannya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya yang sangat singkat. Tatkala ada orang meminta wasiat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat. Kata Rasulullah apa? La taghdab. Insyaallah semuanya mudah menghafalkan hadis ini. Apa la taghdab artinya? Jangan marah. La taghdab. Orang tersebut terus meminta, "Ya Rasulullah, ausini." Terus wasiatkan saya. La taghdab. La taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab.
Terus diulangi, la taghdab, jangan marah. Kemudian hadis yang keempat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Yaitu seseorang mukmin mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri, ya. Dan ini adalah 4 hadis pokok, ya. 4 hadis utama berkaitan dengan akhlak yang mulia. Siapa yang mempraktikkan ini semua, maka insya Allah akhlaknya baik. Maka barang siapa yang mempraktikkan ini semua, maka insya Allah akhlaknya semakin baik. Barang siapa yang hilang luput darinya sebagian dari hadis-hadis tersebut, maka hilang pula lah sebagian akhlak yang baik pada dirinya. Ya. Nah, adapun penjelasan yang pertama berkaitan dengan pokok-pokok hadis tadi. Yang pertama adalah hadis berkaitan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Menjaga lisan, ya. Menjaga lisan. Perkara lisan ini ikhwah sangat berat sekali, ya. Sulit sekali kita mengkontrol lisan ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa, ya. Karena lisan ini ternyata, ya, banyak menjerumuskan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ditanya tentang siapa orang yang paling, apa sebab yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fam wal faraj. Mulut, lisan dan kemaluan. Ya ikhwah, dosa itu begitu banyak. Jenis-jenisnya begitu banyak. Ada dosa menggunakan tangan, ya, menzalimi, memukul, menampar dan seterusnya. Ada dosa kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa hati, ada dosa pikiran kita. Tetapi yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah lisan. Karena lisan, lidah ini tidak bertulang, nggak ada capeknya. Tapi saya ngomong udah capek sekarang. Tinggal minum kalau capek. Tapi kalau udah istirahat minum, oh udah lincah lagi lidahnya. Dan lisan ini, ya, harus dijaga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saya muslim sejati, ya, adalah orang-orang yang sekitarnya itu terselamatkan dari gangguan lisan dan tangannya. Di sini dikedepankan gangguan lisan. Kenapa? Gangguannya ini sangat luas jangkauannya. Ya, betul apa tidak? Saya di sini, ya, atau seorang di sini bisa menyakiti orang yang di luar Jawa sana. Bahkan di luar negeri sana. Jangkauannya ini luar biasa. Dan juga tadi lidah itu tidak bertulang, nggak ada capeknya, ya, nggak ada capeknya. Tapi kalau gangguan tangan ini berbeda. Tangan seseorang kalau mau mengganggu, ya harus mendekat dulu, ya, mendekat, ya, kemudian mukul. Orang mukul, ya, menzalimi itu paling berapa lama sih? Ya, paling 15 menit juga udah capek. Petinju itu, ya, berapa ronde pak? Wah ini pada khatam nih kayaknya. 12 ya. Capek, ya, udah capek nih. Tapi kalau lisan, ya, jarang sekali capek. Jadi Rasulullah mengedepankan gangguan lisan. Ya, ikhwah, jadi ingat, ya, bahwa lisan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita ucapkan, yang saya ucapkan, yang telah saya ucapkan, yang saya akan bicarakan, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz bin Jabal tatkala mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu. Maka sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berilmu tentang halal dan haram, menanyakan,
Wahai Rasulullah, wa hal yakubbun nas fin nari ala manakhirihim. Afwan. Ya Rasulullah, awanu inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, kita bakal dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap kata-kata yang kita lontarkan kepada saudara kita, kepada istri, kepada anak. Bakal dimintai pertanggungjawaban ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nas fin nari ala manakhirihim illa hasaidu halsinatihim." Betapa banyak orang-orang yang tersungkur wajahnya di neraka dikarenakan hasil dari lisan mereka. Semuanya pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menugaskan 2 malaikat ya, untuk menjaga, untuk menulis segala yang kita ucapkan. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sudah dijaga. Raqibun atid, senantiasa menemani. Atid, yang senantiasa hadir, tidak pernah tertinggal. Ya. Maka hati-hati, ya. Tidak ada satu ucapan pun kecuali tertulis. Ya. Maka Syekh ya hafizahullah mengatakan ucapan kata ini tidak keluar dari 3 kondisi. Imma ayatabayyana lahu annahu khairun bayyin fayatakallamu bihi wa la yahraj. Ya, dia tahu bahwasanya apa yang dia akan ucapkan adalah kebaikan, maka silahkan dia berucap. Ya, kebaikan-kebaikan yang jelas seperti apa? Berzikir, membaca Al-Quran, nasihat, amrun bil ma'ruf wa na'yun 'anil munkar. Menasihati dari seorang suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, bahkan anak kepada orang tuanya. Maka silahkan dia berucap. Adalah kebaikan yang murni, maka silahkan dia berucap. Adapun kondisi yang kedua, imma ayatabayyana lahu annahu syarrun bayyin. Tahu bahwasanya apa yang diucapkan adalah keburukan yang murni. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Seperti apa, Pak? Seperti mencela, merendahkan orang lain, menggibah, namimah, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menggambarkan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudara kamu yang dia benci kalau hal tersebut diutarakan, ya. Jadi ghibah itu bukan ucapan dusta. Betul? Ghibah itu bukan ucapan dusta, tetapi realita, fakta, ya. Ya, misalnya ada orang yang pesek, ya. Si fulan pesek. Kemudian si B ghibahin si fulan ke C, ya. Si A itu orangnya pesek. Ya benar emang pesek, tetapi itulah ghibah. Kenapa? Kalau si A tahu diomongin di belakang, gak suka dia. Dia mau mancung soalnya, ya. Dia gak suka kalau dia pesek, tetapi digibahin. Beda lagi kalau orang pesek, nah si B ngomong ke si C, oh si fulan A mancung dia. Nah, ini bukan ghibah lagi ini, tetapi apa? Ghibah plus fitnah. Ghibah plus fitnah. Nah ini adalah perkataan yang murni keburukan. Juga termasuk adalah namimah, ya, menukilkan perkataan kepada orang yang lain, ya, dengan maksud merusak persaudaraan. Balik lagi, namimah bukan perkataan yang dusta. Namimah bukan perkataan yang dusta. Ya, misalnya tadi ya, si B yang bilang ke si C, si A, si fulan A itu dia pesek, dia pendek, dia begini begitu, ya. Nah si D dengar, lalu dia sampaikan kepada si A, tadi si fulan B kepada si fulan C menceritakan tentang kamu begini dan begitu. Ini adalah namimah. Ini adalah namimah. Dan ini adalah keburukan, syarrun mahad. Maka harus ditinggalkan. Ya, sudah jelas ya, seperti dusta, ghibah, merendahkan orang lain dan seterusnya. Kemudian kondisi yang ketiga ya adalah imma ayakuna mustabihan alaih la yadri hal huwa khairun am syarr. Ya, adalah ucapan yang syubhat. Gak tahu ini ucapan yang baik atau buruk, ya.
Ini kalau saya mengucapkan, ini akan berdampak baik atau buruk. Ya. Ini adalah syubhat. Maka dalam kondisi seperti ini berlakulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Jangan sampai seseorang menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara yang syubhat, di antaranya syubhat ucapan. Dan subhanallah, kita sangat butuh sekali dengan hadis ini. Ya. Dan ikhwah, jangan salah sangka bahwasanya pembahasan lisan ini terkhususkan kepada lisan saja. Tapi sekarang zaman teknologi, HP, komentar itu juga termasuk ungkapan dari lisan. Ya. Hati-hati dengan komentar. Komentar yang baik ya silahkan, apresiasi ya dan seterusnya, silahkan mendoakan kebaikan, silahkan. Tapi komentar yang negatif, menjelekkan orang, ya hati-hati ikhwah. Ya, hati-hati dengan ini semua. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Kan enggak enak kalau kita lihat catatan amal, ya subhanallah, ternyata isinya komentar-komentar negatif semua. Di warung kopi ngomongin ini itu ya. Pas lagi sendirian HP juga komentar ini komentar itu. Ya. Komentar di YouTube, komentar di Instagram, bahkan komentar di grup WA. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati, kita semua akan mendapatkan komentar tersebut terpampang di catatan amalan kita. Ya. Karena yang kita inginkan adalah catatan amal kita ini terisi dengan banyak zikir, banyak istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Betapa beruntung orang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Banyak mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Direnungi tapi ya. Jangan cuma astagfirullah pakai apa itu? Mesin zikir apa? Alat penghitung zikir itu ya. Ya, tasbih itu ya. Bukan, sekarang kan ada yang tek-tek itu ya. Nah, itu ya. Wow, dia buru-buru tuh ya. Kayak balapan sama sebelahnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, saya udah 1000. Nah, enggak gini ya. Istighfarnya tidak seperti ini. Istighfarnya adalah ya benar-benar diresapi. Apa makna istighfar? Ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Ini adalah makna dari istighfar. Ya. Jadi berhati-hati ikhwah dengan fitnah ini, yang menjaga lisan, menjaga ungkapan lisan berupa komentar-komentar. Terlebih lagi di zaman fitnah ini. Banyak fitnah bertebaran di sana kemari. Kita tidak tahu kabar ini benar atau tidak. Ini kabar yang fakta atau justru hoax, ya. Maka berhati-hati. Ya. Tidak perlu dia segala berita yang sampai kepada dia, oh saya harus komentar. Ya. Saya harus menjadi orang yang terdepan untuk memberikan komentar. Ya. Saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai orang yang dituakan di keluarga besar, maka tatkala ada broadcast, ya, maka saya harus ikut komentar. Ya. Terlebih lagi berkaitan dengan Pilpres, ya. Semua di komentar. Pasangan ini di komentar, B di komentar, C di komentar, ini buruknya disebutin. Sehingga orang apa? Lupa tentang keburukan dirinya sendiri. Ya. Jago sekali kalau mendikte keburukan orang lain. Oh, si fulan A dosanya begini. Oh, si B pasangan yang B begini. Tetapi itu semua sehingga melalaikan dia dari mengingat dosa-dosanya. Ya. Karena barang siapa yang tersibukkan dengan dosa orang lain, pasti dia lalai dengan dosanya sendiri. Pasti dia lalai dengan keburukannya sendiri. Sehingga tatkala orang lalai dari keburukan dirinya sendiri, maka dia akan terus seperti itu. Menjadi watak, menjadi kebiasaan, ya. Sehingga dia waliyadzubillah mati dalam kondisi
dia tidak mengetahui dosa-dosanya. Waliyadzubillah. Maka ikhwah, ya, jaga lisan, terutama tadi berkaitan dengan pilpres, ya. Jangan sibukkan dengan mencela sana mencela sini, ya. Kita meminta kepada Allah untuk diberikan kepada pemimpin yang terbaik, ya. Dan kita berusaha untuk berikhtiar, ya. Tetapi jangan sampai keluar dari lisan kita mencela, meremehkan fulan, merendahkan, memfitnah, waliyadzubillah. Demi Allah itu semua adalah kezaliman yang pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila orang kafir pun dizalimi, pasti akan dihitung, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang muslim, subhanallah. Orang muslim kehormatannya itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga tadi jaga lisan kita semua. Nah, ikhwah, ya. Tersisa 7 menit, mau diselesaikan atau ada tanya jawab ini? Hah? Ada tanya jawab atau gimana ini? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya selesaikan saja. Bukan selesai juga sih, masih banyak juga ya sebenarnya. Tidak, belum ada yang mau bertanya? Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian ikhwati fiddin azani Allah. Rukun yang kedua, ya, berkaitan dengan hadis yang menjadi pokok tentang akhlak yang baik adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keelokan, keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan menjadi urusannya. Ya, meninggalkan perkara yang tidak berfaedah kepada dirinya, yang bukan menjadi urusannya, yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Tinggalkan itu semua. Dan itu adalah tanda keelokan Islam seseorang. Karena orang yang fuduli, ya, kalau ada pernah dengar istilah ini, fudul. Fudul itu apa? Kepo. Bawaannya pengen tahu, ya. Enggak boleh dia tertinggal satu informasi pun, ya. Semua yang dicari, ya, tentang politik, tentang perekonomian, tentang ini, tentang itu, tentang ini, harus dia tahu. Ya. Maka orang ini sudah bisa dipastikan dia tidak memiliki akhlak yang baik, ya. Juga termasuk di dalamnya adalah yang sering kita temui, ya. Orang-orang yang kalau kita lagi buka handphone, ya, tiba-tiba dia langsung datang, kemudian apa? Ngelihat lagi, lihat apa kamu? Ya. Ini juga termasuk bukan akhlak yang baik. Lagi baca, ya, langsung datang, langsung dilihat. Ini bukan juga termasuk dari akhlak yang baik, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukan menjadi urusan, maka tinggalkan, ya. Karena masing-masing dari kita sudah punya urusan masing-masing, sudah punya tanggung jawab. Maka jangan ambil lagi tugasnya siapa? Malaikat untuk mengawasi setiap hamba, ya. Hati-hati, ya, dengan perkara yang ini, ya. Jadi cukup dengan tanggung jawab kita saja, ya. Dengan diri kita, dengan istri, dengan anak-anak, itu tanggung jawab, silahkan, ya. Tetapi orang lain, ya, teman, kerabat, selama kemaksiatan tersebut tidak terpampang di hadapan kita, ya, maka itu bukan menjadi urusan kita. Tapi kalau sudah terlihat jelas, maka wajib bagi kita amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, ya. Sehingga tidak boleh seseorang apa? Ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Cari sana, ini aib ini apa ya? Oh, dicari. Ditelusuri, tanya sana, tanya sini. Ya. Juga termasuk di antaranya, ya, hati-hati akhwat ini, ya. Tentang apa? Gosip. Ya. Gosip artis-artis, ya. Wah, si fulan menikah dengan fulana. Oh, si fulan menceraikan si fulana. Oh, si fulan habis beli mobil baru, ya. Oh, si fulana habis keliling Eropa, ya. Bawa oleh-oleh begini begitu, tas seharga 1 miliar, 2 miliar, subhan. Tahu, ya. Dan gosip artis tahu. Emang kenapa kalau kita tidak tahu gosip tersebut? Apakah kalau kita tidak mengetahui gosip tersebut, keimanan kita bakal turun atau gimana? Dan kalau kita tahu gosip tersebut, apakah keimanan kita bakal naik? Tidak.
Justru malah apa? Nanti kembali lagi kepada dosa yang tadi, tidak menjaga lisan, ya. Sehingga kalau ada si fulan ya menceraikan si fulan, wah, ini nih sih kayaknya karena begini, karena begitu. Ya. Jadi apa? Jadi detektif deh. Ya. Oh, jago deh kalau menghukumi orang lain, ya. Balik lagi kepada dosa yang tadi, ya. Jadi ini semua berkaitan, ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tetapi ini jangan salah diartikan. Bukan berarti kan ada hadisnya tuh, meninggalkan perkara yang bukan menjadi urusannya. Berarti setiap dari manusia nggak boleh saling menasehati satu sama lain. Amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, udah berarti nggak usah lagi. Kenapa? Ya kamu nggak berurusan sama saya. Nah, ini pemahaman hadis yang salah ini. Tadi kalau maksiatnya jelas, maka wajib. Bahkan itu hak setiap muslim. Ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya diantaranya amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Dan diantara hak jalan umum, ya, ada orang-orang duduk-duduk di jalan, sekiranya jelas dan kita mampu untuk menasihati, maka nasihati diantara hak mereka. Bukan termasuk dari hadis ini, ya, meninggalkan mereka begitu saja bukan menjadi urusan. Nah, ini memahami hadis dengan syahwat, ya. Memahami hadis dengan syahwat, dan ini adalah keliru. Ini fatal, ya. Kemudian yang ketiga, ya, masih ada waktunya. Berkaitan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan marah. Jangan mudah marah. Jangan temperamen. Ya. Ustaz, saya emang dari lahir saya gampang marah, Ustaz. Ya masa udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya sama begitu saja. Tahu bahwa saya akhlak ini tidak baik, maka tinggalkan. Dan naluri kita memang seperti itu, ya. Kalau ada orang yang sabar, wah, ini orang baik, gak mudah marah. Ya. Kalau ada orang yang mudah marah, temperamen, bahkan perkara kecil bisa membuat dia murka. Nah, udah jelas, ini orang akhlaknya nggak baik. Kenapa? Orang yang mudah marah, ya, bisa dijamin dalam dirinya itu ada penyakit kesombongan. Merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk diperlakukan demikian. Saya seharusnya ini nggak perlu nih saya ngantri. Saya bisa langsung. Saya memiliki jabatan ini, punya kekayaan ini dan itu. Ada kesombongan dalam dirinya. Ya. Jadi orang yang mudah marah, ya, saya katakan orang yang mudah marah bisa dikatakan orang tersebut punya penyakit sifat kesombongan. Dan hati-hati dengan sifat kesombongan ini, ikhwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan sekecil biji dzarrah. Ya. Maka berhati-hati dengan sifat ini, ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ya, kita dengarkan adzan isya. Barakallahu fiik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.